dan tetangga. Ini punya 3 hak. Nah, ada orang yang punya 2 hak. Tetangga dan manusia seperti kita. Nah, walaupun dia beda agama. Nah, kita harus menghormati tetangga. Kita bergembira dengan kegembiraannya, kita menyampaikan bela sungkawa dengan kesedihannya. Kita ucapkan selamat atas keselamatannya. Kita membantu kalau dia berhutang, kalau kita bantu. Walaupun dia berbeda agama dengan, tetapi kita jangan korbankan prinsip. Lakum dinukum waliyadin. Kalau dia undang kita ke rumahnya, kita datang. Tapi begitu dia suguhkan minuman keras, kita katakan, maaf, saya tidak bisa minum ini. Ya kan? Kita hormat. Nah, tapi kalau anjing, Bu, itu beda pendapat ulama. Imam Malik itu membolehkan orang memelihara anjing di rumahnya. Dulu Allah yarham, rektor IAIN Jakarta, Profesor Harun Nasution, itu ada anjing di rumahnya. Nah, kita toleransi orang yang seperti itu. Karena itu bukan prinsip dasar ajaran Islam. Hanya ada yang melarang, ada yang tidak. Ya, jadi kita toleransi aja, Bu. Saya kira itu. Oke. Menyikapi dengan bijaksana itu sangat-sangat penting. Kami akan segera kembali, masih ada pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang tidak sempat hadir di studio Metro TV. Sebentar lagi. Sekaranglah saatnya kepada Anda yang tidak sempat hadir ke studio Metro TV, bertemu langsung dengan Pak Quraisy Shihab untuk memberikan pertanyaan. Sudah kami rekam, ini dia. Assalamualaikum Pak Quraisy, saya ada pertanyaan karena saya sangat peduli terhadap lingkungan. Yang ingin saya tanyakan, kegiatan apa sajakah yang merusak alam? Nah, misalnya pertambangan yang mengatakan untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Apakah hal tersebut merusak alam bisa ditolerir? Itu saja, terima kasih banyak. Hubungan yang tidak harmonis itu merusak bumi. Karena pada akhirnya bisa terjadi perang. Merusak bumi. Bumi ini diciptakan Allah untuk dihuni dengan tenang oleh manusia. Hubungan buruk antara satu bangsa dengan bangsa lain, satu suku dengan suku lain, bahkan bisa jadi antara satu orang dengan orang lain bisa mempengaruhi bumi, karena setiap kegiatan kita itu bisa berpengaruh ke bumi. Jadi tadi kita lihat ini timbangan, itu dianggap pengerusakan di bumi. Jadi jangan artikan pengerusakan itu hanya pada fisik. Pengerusakan, perampokan, itu pengerusakan di bumi. Orang tidak tenang. Jadi saya kira sangat luas arti melakukan pengerusakan di bumi, bukan sekedar karena itu dalam ajaran Islam. Lingkungan itu bukan hanya lingkungan fisik. Kita punya lingkungan yang boleh jadi ibu tidak lihat, dan memang kita tidak lihat ada malaikat di keliling kita. Nabi SAW pernah duduk begitu, datang seorang, beliau selonjor, kelihatan lututnya, tiba-tiba datang Sayyidina Utsman masuk, Nabi terus ini. Kok yang lain datang kamu tidak ini? Dia bilang, malaikat ada, dia malu kalau ini terlihat. Lingkungan apa ini? Bukan kita punya lingkungan selain dari ini. Apalagi kita ambil contoh, Nabi melarang Nabi melarang menggunakan tulang untuk membersihkan. Dulu orang pakai batu untuk membersihkan kotoran. Nabi melarang, jangan gunakan tulang untuk membersihkan. Kenapa wahai Nabi? Itu makanan jin. Nah, coba. Anda punya lingkungan yang banyak. Anda harus malu pada lingkungan itu dan sebagainya. Jadi sebenarnya bukan hanya lingkungan fisik ya. Baik. Kita punya pengertian lingkungan yang jauh lebih luas dari itu. Terima kasih. Mudah-mudahan cukup memuaskan Nadia Mulya. Berikutnya masih ada satu pertanyaan lagi. Ini dia. Assalamualaikum Pak Quraisy, saya mau tanya, apakah nama-nama Nabi itu bagian dari ilham Allah yang diberikan kepada kedua orang tua mereka untuk memberikan nama tersebut? Adakah pelajaran yang bisa diambil dari nama-nama para Nabi tersebut? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum.
Saya jawab singkat ini ya. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah itu ilham atau tidak. Yang saya bisa tambahkan hanyalah bahwa dalam riwayat-riwayat nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Nabi kita itu adalah suara yang didengar oleh ibunya sebelum melahirkan, bahwa kalau anakmu lahir namai dia Muhammad. Hanya itu yang saya bisa tahu. Tapi kalau nama-nama lain Musa, Isa, ini wallahu alam, saya nggak tahu gitu. Saya kira itu yang bisa saya. Kalau saya boleh menyambung pertanyaan Pak Quraisy, bicara soal nama. Apabila kita sekarang ini ingin memberikan nama kepada anak kita atau kepada cucu kita, dari mana baiknya kita mengambil dan apakah nama itu juga merupakan doa? Iya, jelas nama merupakan doa. Nah, mengapa kita memberi nama anak? Bisa jadi karena kita kagum pada satu orang. Kita ingin anak kita menjadi seperti itu. Ya kan? Ya. Nah, ada orang namanya anaknya Michael Jackson. Ya ada, jangan ketawa. Karena dia kagum, dia ingin anaknya jadi seperti itu. Ya kan? Nah, dulu orang-orang menamai anaknya itu dengan nama-nama yang dinisbahkan pada Allah. Abdullah, Abdurrahman. Oke, itu bagus, tidak ada masalah. Kita juga memberi nama karena kita ingin mengekalkan sesuatu melalui penamaan itu. Kenapa kita namai bandara di Jakarta ini dengan Soekarno-Hatta? Kita kagum kepada beliau, kita ingin kekal namanya. Ya kan begitu. Itu penamaan, nama itu doa. Jadi karena itu Nabi dulu Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang yang namanya buruk, dia suruh ganti. Dia suruh ganti. Konon, nama cucu beliau yang pertama itu yang direncanakan oleh ayahnya adalah harp perang. Kata Nabi tidak, namanya dia Hasan, yang bagus. Ada perempuan namanya buruk, dia ganti Zainab, dia ganti Jamilah dan lain-lain sebagainya. Karena nama doa dan itu bisa berkesan pada anak. Lebih lanjut akan kami hadirkan kepada Anda beberapa saat lagi. Jangan kemana-mana. Baik, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Dan kita sampai mungkin pada kesimpulan kita di kesempatan kali ini. Saya kira apa yang kita ingin simpulkan, sekali lagi saya ingin simpulkan bahwa para nabi itu sejak dulu sampai nabi terakhir, misi mereka yang pertama adalah mengajarkan keesaan Allah dan beribadah kepadanya. Kita di dalam Al-Quran tidak menemukan satu ayat yang menggambarkan bahwa akuilah wujud Tuhan. Tidak ada. Yang ada, akuilah keesaannya. Karena wujud Tuhan itu fitrah. Semua orang mau lihat buktinya. Kalau kita ambil contoh, kalau anak kita sakit, oke, kita bawa ke dokter, bagus. Dokternya bilang nggak bisa, pindah dokter. Tim dibawa ke luar negeri, nggak bisa. Habis Anda punya harapan atau masih ada? Kemana? Allah. Itu fitrah. Tuhan itu wujud. Semakin Anda berusaha mengenyahkannya dari benak Anda, semakin gelisah Anda. Ya kan? Nah, karena itu agama, Al-Quran, bahkan kitab perjanjian baru pun dalam bentuknya yang sekarang itu tidak ada yang mengajak akui Tuhan. Tetapi keesaan Tuhan. Itu para nabi begitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa agama itu juga antara lain bertujuan untuk menciptakan hubungan harmonis. Hubungan harmonis itu antara lain dalam interaksi ekonomi dan perdagangan. Karena itu bisa meresahkan. Agama itu datang menghilangkan keresahan. Keresahan menyangkut hari depan, keresahan menyangkut hari ini. Itu yang diajarkan oleh Syuaib menyangkut timbangan dan takaran dan tidak mengurangi hak-hak orang. Yang ketiga,
yang diajarkannya dalam konteks hidup damai, biarkan masing-masing mempercayai agamanya. Tidak usah ambil putusan sekarang bahwa saya yang benar, kamu salah. Dalam hubungan sosial. Tetapi kita, ke dalam diri kita, ini yang paling benar. Tapi tidak usah berkata, saya benar, kamu salah. Itu supaya kita rukun, supaya kita damai. Yang keempat, bahwa kita bisa ambil kesimpulan juga dari ayat ini bahwa biasanya orang yang kalah itu bersuara keras atau bertindak sewenang-wenang. Itu sudah kebiasaan ini, kebiasaan manusia. Yang kelima yang kita bisa ambil kesimpulan di sini bahwa jangan memastikan sesuatu, tetapi kembalikan segalanya kepada Allah. Susunlah target Anda, susunlah rencana Anda sedetail mungkin, tapi jangan pastikan bahwa itu pasti terjadi besok. Ya kan? Itu saya kira beberapa kesimpulan. Ada kesimpulan terakhir yang saya ingin katakan, bahwa para nabi itu walaupun umatnya sudah dibinasakan Tuhan seperti halnya ini, dia masih tetap sedih. Kasihan orang-orang itu. Tetapi Tuhan menegur bahwa jangan terlalu sedih, karena memang kamu sudah laksanakan tugas. Saya kira itu. Luar biasa. Terima kasih Pak Quraish, dan terima kasih Anda yang sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah di kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya dalam Berkah Cahaya Ramadan, rangkaian program-program Ramadan di Metro TV. Pak Quraish Shihab dan saya Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.